Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang lagi di channel kita. Kali ini saya akan membahas sebuah topik. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, dan hal ini seringkali sebetulnya kita sering rasain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang kita rasain ini tuh seringkali jarang untuk kita sadari sepenuhnya. Yaitu yang akan kita bahas adalah tentang kesadaran dan energi, teman-teman. So gini, pernah nggak sih teman-teman kalian coba masuk ke dalam sebuah ruangan, dan di dalam ruangan itu nggak tahu kenapa kita tuh langsung ngerasa kayak yang nyaman gitu. Atau bahkan mungkin kita masuk ke dalam suatu ruangan tanpa ada satu sebab, tanpa ada satu alasan apapun, tiba-tiba kita kayak yang ngerasa ada intervensi atau ada rasa yang membuat kita jadi nggak nyaman, nggak enak. Ya nggak tahu kenapa hal itu tuh bisa terjadi gitu aja tanpa sebuah alasan yang jelas. Atau mungkin kalian pernah ngerasain kalian punya sebuah energi positif yang ternyata bisa menular ke orang lain. Contoh, misalkan gini teman-teman, pada saat kita merasa enjoy, pada saat kita merasa happy, kita lagi seneng, kita lagi banyak dapat berita baik gitu ya, kita tuh kayak yang ngelihat semua hal yang ada di lingkungan kita dan semua hal yang ada di sekitar kita tuh jadi oke gitu, jadi good gitu, jadi baik gitu. Nah, percaya nggak bahwa hal ini tuh bukan sebuah kebetulan, teman-teman. Energi yang kita bawa dari dalam diri kita dan kita pancarkan itu ternyata sangat berhubungan dengan tingkat kesadaran yang ada di dalam diri kita. So, di episode kali ini kembali saya nggak akan sendiri, dan kita akan ngobrol dengan seseorang yang sudah cukup lama untuk menyelami dan bergelut di bidang energi yang seperti ini, dan beliau adalah seseorang yang mendalami konsep yang namanya trilogi kesadaran. Jadi trilogi kesadaran itu adalah bagaimana kita bisa mengelola sesuatu, mengelola energi di dalam diri kita untuk hasilnya kita bisa menjalani hidup yang lebih positif, teman-teman. Kita akan bahas hal menarik ini, bagaimana cara meningkatkan vibrasi dan energi di dalam diri kita, dan bagaimana juga caranya kita supaya bisa menghindari energi-energi negatif yang terjadi dari luar diri kita, dan kita bisa hidup lebih harmonis dengan kesadaran penuh. Di samping saya, di layar saya udah ada seseorang, dia praktisi, dia orang yang cukup kompeten dan mendalami hal ini. Saya biasa panggil dia dengan Bunda Wulan atau Mbak Wulan. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita sambut aja, kita tanya-tanya beliau. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah Bunda Wulan. Bunda Wulan. Halo Mas Mirza, terima kasih sudah memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, siapapun yang nonton. Jadi teman-teman, saya udah cukup lama bertemu atau kenal dengan Bunda Wulan ini, dan saya sudah menganggap dia seperti kakak saya sendiri, dan saya lebih terbiasa untuk manggil dia Mbak Wulan sebetulnya. Jadi supaya nggak kaku, mungkin di dalam konten ini saya akan banyak panggil beliau dengan Mbak Wulan, gitu ya. Bunda Wulan, nggak apa-apa ya aku panggil Mbak ya. Mbak Wulan, mungkin sebelumnya teman-teman juga pada penasaran, Mbak Wulan ini siapa? Mbak Wulan ini sehari-harinya mengerjakan apa dan berkegiatan di mana dan seperti apa? Monggo Mbak Wulan bisa dijelaskan kepada teman-teman atau bisa diperkenalkan kepada teman-teman sedikit tentang Mbak Wulan ini siapa sih, dan Mbak Wulan ini
sibuk atau mendalami bidang ini tuh secara singkat dulu Mbak. Apa sih yang namanya trilogi kesadaran ini Mbak? Oke. Jadi kalau misalkan aku sendiri basicnya itu sebenarnya arsitek, tapi kesehariannya adalah jualan kopi. Oke. Nah, terus kenapa nggak tiba-tiba sih sebenarnya, saya menyimpulkan bahwa kesadaran itu bentuknya adalah trilogi Mind, Body, and Soul, karena sebenarnya saya dulunya penyakitan dan tidak mau tergantung sama obat-obatan, dan kayaknya nggak mungkin deh harus setiap hari minum ini, harus aneka obat-obatan itu. Sebenarnya awalnya dari situ sih. Jadi pengen tahu lebih dalam lagi tentang diri, mulai dari pikiran, hati, terus jiwa sampai ke fisik raga ini seperti apa, bagaimana cara dia bekerja menjadi satu keutuhan yang disebut kalau dengan nama adalah si Wulan ini. Seperti itu. Boleh diceritain nggak Mbak, apa sih yang Mbak alami kalau misalkan dulu Mbak pernah ngalamin satu bentuk rasa sakit tuh, rasa sakit yang seperti apa gitu, atau sakit apa sehingga ada satu pengalaman yang bisa jadi pelajaran juga mungkin buat teman-teman semua. Dan ini keren gitu karena dengan sebuah keyakinan Mbak Wulan ini bisa lepas dari sebuah ketergantungan dari obat-obatan itu. Jadi dengan memahami diri itu jadi kayak kita bisa melepaskan dari segala keterikatan yang sifatnya medis mungkin ya Mbak Wulan ya? Iya betul. Apa Mbak? Ada pengalaman apa Mbak? Jadi dari kecil sampai mungkin sekitar 15 tahun yang lalu itu kerjanya bolak-balik ke rumah sakit. Kayaknya segala macam penyakit udah pernah dirasain, tapi bukan yang kronis parah dan sifatnya keturunan ya. Jadi misalkan alergi, terus mah akut, tifus yang bolak-balik berkali-kali, terus lagi radang, segala macam bentuk radang, dari radang mata lah, telinga lah, tenggorokan, udah deh pokoknya semua. Itu tuh bisa 1 tahun 3-4 kali bolak-balik IGD. Capek kan ya. Nah, cuman kan komplit ya? Komplit banget. Udah kayak musim di luar negeri ya, 4 kali 1 tahun. Tapi ini sakit, harus ke IGD. Siap. Nah dari situ tuh mulai kan nyari tahu kenapa kalau habis makan ini efeknya begini, kenapa kalau habis makan ini efeknya begini, emang ada apa sih di dalam tubuh saya, terus emang ada apa sih di dalam makanan itu dan minuman itu, segala macam. Lebih awalnya ketertarikannya dari situ sampai akhirnya riset kopi, coklat, teh, itu juga kan karena pengen tahu kandungannya yang akhirnya wah lumayan nih bisa dijual. Seperti itu sih sebenarnya awal-awalnya. Tapi kalau kita bicara soal, balik lagi kita bicara soal energi nih Mbak. Kan energi itu ada energi positif dan ada energi negatif. Menurut Mbak Wulan sendiri nih, seberapa besar sih pengaruh dari energi negatif itu di dalam mempengaruhi kita jadi sakit, atau kita jadi mungkin dari sakit kita jadi ketergantungan sama obat dan lain sebagainya gitu loh Mbak. Seberapa besar sih energi negatif itu sangat berpengaruh di dalam hidup kita? Itu sebenarnya pengaruh banget, tapi kan balik lagi ke tingkat kesadaran. Jadi si energi ini baik negatif atau positif, baik rendah atau tinggi, itu tuh dengan tingkat kesadaran tuh kayak suatu hubungan infinity yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi karena ketika kesadarannya meningkat, pasti energi kita juga akan meningkat. Nah tapi ketika energi meningkat itu pun bisa, energi kita bisa tinggi, tapi bisa juga energi kita tinggi adalah di negatif. Bisa juga energi kita tinggi tapi di positif.
Berarti kalau gitu kalau kita kenal, contoh misalkan kita kenal yang namanya level of consciousness ya, yang seringkali dibahas sama David Hawkins lah gitu ya. Level energi itu bukan sifatnya apa ya, bukan sifatnya leveling ya, tapi kita selalu naik turun gitu ya Mbak ya. Nggak ada di satu titik yang sama, tergantung kondisi kita gitu. Oke, siap. Dan itu juga tergantung bagaimana kita mengelola yang di dalam diri kitanya juga kan ya, balik lagi ujung-ujungnya kan kalau kita bisa kelola itu karena kesadaran kita sudah makin meningkat. Oke. Nah tapi gini Mbak, gimana caranya kita tahu bahwa energi kita lagi di dalam satu kondisi nih, energi kita ini lagi rendah atau lagi tinggi, itu gimana Mbak? Karena kan kalau di kondisi tertentu yang kita seringkali shock malah sama kejadiannya gitu loh Mbak. Tiba-tiba nih ada sesuatu hal yang bikin kita nggak nyaman atau nggak enak gitu ya di dalam diri kita gitu. Jangankan mikirin kesadaran Mbak, yang ada kita malah kejebak gitu sama diri kita sendiri gitu. Nah itu ada nggak sih Mbak tanda-tanda untuk kita bisa mengantisipasi itu gitu? Jujurnya sih nggak ada untuk mengantisipasi kalau kesadaran kita belum naik ya. Karena lingkungan kita ini akan ada beberapa yang sifatnya vampir energi. Ya, itu dia akan nyedot. Jadi entah dia positif atau negatif ya, dia pasti akan sedot, entah itu bentuknya orang, benda, ruangan. Itu ada kondisi-kondisi yang dia tiba-tiba nyedot aja, menyerap energi kita yang kita memang udah nggak siap. Tiba-tiba nih diajak ketemuan, kita lagi rame-rame, terus ruangan itu sebenarnya kita nggak apa-apa nih, terus tiba-tiba pindah yuk ke sini. Nah kita udah kebentuk nyaman nama ruangan yang pertama ini, begitu pindah ternyata ruangan ini nggak enak gitu kan, dan punya energi vampir itu, dia tiba-tiba nyedot energi kita nggak siap, ya udah nggak ada cara. Oke. Tapi seru nih Mbak. Ada, kalau tadi kan Mbak Wulan bilang bahwa ruangan itu adalah sebuah vakum energi. Ya. Itu sifatnya satu sisi artinya gini, hanya ruangannya aja yang memang jadi vakum energi, atau kitanya juga yang memang jadi spons energi Mbak? Bisa jadi seperti itu. Ada yang sifatnya orang juga yang mudah diserap, mudah loss energinya. Kayak gitu, dan itu memang butuh proses panjang untuk dia menyadari bahwa energi dia tuh gampang loss, atau energi dia tuh gampang menyerap yang buruk, yang negatif. Karena ya tadi itu sifatnya spons kan, nggak bisa memilih apa yang mau dia serap dan mau yang dia peras keluarnya itu kan. Oke. Tapi mungkin nggak kalau kita lawan si energi yang ada di sebuah ruangan tadi nih, kita lawan dengan energi yang kita pancarkan dari dalam diri kita tuh, mungkin nggak sih Mbak? Atau gini, kita sebenarnya ini kan ada hubungannya antara emosi dan energi yang ada di dalam diri kita juga, korelasinya. Nah, itu apakah hanya dari luar yang mempengaruhi diri kita, atau ternyata diri kita pun sama-sama mempengaruhi ke lingkungan di luar gitu loh Mbak? Ya, kalau itu sebenarnya kait-berkait, tapi intinya gini, energi kita bisa dikelola itu kan berdasarkan dari asupan. Oke. Apapun bentuk asupan nih ya, mau itu makanan, minuman, buku, lingkungan, pendengaran, pokoknya semua itu termasuk. Nah, nanti kita bisa mengelola. Ada yang bisa melakukannya itu di bawah alam sadarnya dia, ada yang bisa melakukannya itu penuh kesadaran, dengan catatan kesadarannya dia sudah meningkat ya. Nah, emosi itu sangat mempengaruhi, sangat banget mempengaruhi energi kita. Tapi kan si emosi ini juga terbentuknya karena pikiran awalnya. Nah, jadi bagaimana pikiran itu yang mengelola di awal untuk dipilah di emosi ini, apakah harus yang keluarnya positif apa negatif? Kasusnya akan sama, yang diterima masih pikiran kan, tapi diolah dulu nih. Terus si emosinya maunya responnya apa? Misalkan hal sekecil ini aja,
lagi ngantri nih, terus ada yang nyela. Nah, si pikiran kan cuma ngomongnya, wah ada yang nyela nih antrian gue. Nah, dari situ mau diprosesnya apa? Marah atau baik? Nah, kalau baik kan cuma Pak maaf, atau Bu maaf, ngantri lagi dari belakang, kan selesai. Kalau kayak gitu baik-baik aja. Tapi kan bisa aja kita langsung meledak, marah. Dan itu kan nggak selesai dari situ. Ketika marah bisa jadi adu omong, bahkan bisa adu fisik. Hanya sesepele itu sih sebenarnya. Nah, itu kan energi yang terpancarkan karena kita si pikirannya tidak mengolah dengan baik. Oke. Berarti kalau gitu segala bentuk reaksi kita terhadap segala sesuatu itu sangat erat mungkin ya pengaruhnya dengan masa lalu, entah orang itu punya masa lalu dan latar belakang yang seperti apa. Karena kan setiap orang mungkin akan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda di dalam sebuah kondisi gitu, Mbak. Iya sih. Apa maksud saya gini? Apa kita itu hanya akan terpengaruh pada saat kita ada di satu lokasi, misalkan yang tadi Mbak Ulan bilang kita ada di sebuah ruangan nih. Ruangan ini seperti yang namanya vakum energi, atau sebenarnya kita ini memang punya sebuah resume atau kesimpulan di dalam hidup kita yang hal ini juga bisa menentukan kita akan bereaksi atau merespon apa terhadap kejadian itu gitu loh, Mbak. Sebenarnya tadi kejadian masa lalu ya. Kejadian masa lalu itu memang memang bisa bisa membuat kita tahu bagaimana bereaksi atas kejadian yang ada di sekitar kita. Tapi itu masih 50-50. Karena gini, ada yang orang yang ada di lingkungan yang tidak baik, yang tidak diajarkan atau dididik tentang pengetahuan basic tentang lingkungan, bagaimana berinteraksi sosial seperti itu. Tapi dia ingin belajar dan dia keluar dari zona itu. Bukan berarti dia keluar dari lingkungan itu kan, mungkin misalkan dia masih anak-anak atau gimana, tapi dia mau belajar dan dia memperbaiki diri. Itu kan proses tingkat kesadaran dia yang mungkin dia nggak sadar kalau dia itu sudah menaikkan level tingkat kesadaran dia. Untuk dia mencari tahu. Makanya dia 50-50. Kita nggak bisa 100% mengatakan bahwa itu adalah dari pengalaman dari masa lalu kita, ilmu dari masa lalu kita. Sebenarnya nggak seperti itu juga sih. Karena kan kita juga berproses selama perjalanan sampai di titik ininya juga. Itu kan banyak serapan-serapan dan asupan-asupan dari banyak hal yang kita temui di setiap detiknya. Nah, sekarang gini, Mbak. Contoh misalkan ada dua orang nih. Yang satu orangnya itu penakut, yang satu orangnya itu pemberani lah, anggap gitu ya. Yang satu orangnya percaya sama hal-hal mistik, yang satu dia orangnya logik banget nih, gitu. Mereka sama-sama ada di satu ruangan yang mungkin ruangannya gelap, lembab gitu ya. Ini kan akan menghasilkan dua output energi yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda di dalam dirinya masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah pola pikir dan keyakinan seseorang juga mempengaruhi energi yang mereka pancarkan gitu loh, Mbak? Karena tadi dari dua orang ini bisa jadi output yang berbeda gitu. Banget sih, pola pikir dan keyakinan tuh kan udah modal dasar kita untuk menghadapi situasi bentuk apapun kan ya. Situasi terburuk dan terbaik itu ya adanya hanya di pola pikir yang tadi sempat aku bilang kan. Reaksi kita terhadap lingkungan itu kan diolahnya di pikiran dulu. Nah, itu kan masuknya di pola pikir. Ketika dia sudah yakin, oh ini nggak ada apa-apa kok, oh ini cuma lembab doang kok gitu kan, oh ini cuma dingin doang kok gitu. Jadi dia ya akan menghadapi kondisi-kondisi tersebut dengan tenang. Itu udah pasti. Kondisi sekelas apapun, ketika pola pikir dan keyakinan dia sudah cukup tinggi dan cukup memiliki ilmu yang banyak, orang pasti akan tenang sekelas apapun. Nah, kalau gitu pertanyaannya gini, Mbak, apakah dulu nih ceritanya Mbak Ulan ini pada saat Mbak Ulan sakit dan tiba-tiba sampai akhirnya
bisa lepas dari semua ketergantungan obat ini, apakah itu juga karena sebetulnya karena keyakinan yang mendasar di dalam diri Mbak Ulan sehingga akhirnya menjadi sebuah semangat di dalam hidup untuk tidak lagi tergantung terhadap obat-obatan misalkan gitu. Saya disclaimer dulu bahwa di sini bukan artinya kita tidak membenarkan medis ya. Ya, gitu. betul. Karena ini kan kembali mungkin teman-teman kepada setiap masing-masing orang. Kita hanya ngebahas dari sisi efek negatif yang akan ditimbulkan dari hal-hal yang ada tersebut gitu ya. Toh kalaupun kita bisa lepas dari ketergantungan atau dari over distraction efek dari sebuah entah itu medis entah itu obat-obatan kan jauh lebih baik ya Mbak ya dibandingkan dengan kita harus terus-menerus ketergantungan dari sisi itu gitu. Nah, balik ke pertanyaannya Mbak, apakah keyakinan itulah yang sebetulnya mempengaruhi sampai bisa mempengaruhi diri kita nih, dirinya Mbak Ulan pada saat itu, sehingga akhirnya Mbak Ulan bisa lepas tuh dari itu semua gitu, dari obat-obatan gitu? Sebenarnya trigger awalnya itu adalah ketika kan jadi setiap sakit itu kan ketemu dokternya beda lagi, atau misalkan dari yang sini terus disaranin pindah oper dokter ke sini, oper dokter ke sana segala macam gitu kan ya. Yang menarik ya kalau pada saat itu ya, tahun jebot itu, setiap dokter itu menyarankan ini itu, tapi aku tidak melihat bahwa dokternya itu sendiri sehat. Jadi kalau aku sendiri itu pengalamannya yang dirasakan itu adalah dia ngasih gua obat, tapi dia sendiri ibaratnya ngasih tahu dengan nafas yang sesek. Kamu minum obat ini ya. Terus yang apa aku harus yakin sama dia? Enggak lah, aku kayaknya mesti yakin sama diri gue sendiri deh. Kayaknya ini ada di cara lain yang bukan harus ditemuin dengan dokter lagi gitu. Enggak deh, kayaknya ada cara lain untuk bisa menyelesaikan dan memutuskan hubungan aku dengan obat-obatan dan biar aku nggak setiap setahun harus jadi kegiatan rutinitas 4 kali ke IGD. Ini harus aku stop. Dari situ jadi aku tuh sangat yakin harus bisa memberhentikan kegiatan rutinitas aku ke rumah sakit itu. Jadi memang benar modalnya yakin, karena itu juga yang dikasih tahu sama bapak-bapak kita kan kalau jalanin apapun yakin aja dulu. Nah, menurut Mbak Ulan nih di level keyakinan ini sebetulnya kan kalau kita bicara penyakit nih Mbak, mungkin ada yang levelnya dari biasa aja, terus agak berat gitu ya. Kalau kita coba melevelingkan itu gitu, ada yang berat gitu. Sampai di batas mana keyakinan ini bisa membantu? Contoh misalkan gini, ada pasien yang cancer lah misalkan gitu ya. Apakah cukup dengan keyakinan gitu loh Mbak? Nah, kalau misalkan level kronisnya sampai seperti itu, itu memang harus dua sisi. Karena walaupun sebenarnya katanya kalau misalkan dari ilmu holistiknya itu, rumah sakit kan diciptakan sebenarnya hanya untuk pasien kecelakaan dan ibu melahirkan. Betul. Bukan untuk mengobati kan. Betul. Nah, bukan untuk menyembuhkan. Jadi sebenarnya ketika kalau misalkan cancer itu kan sebenarnya karena ada pola hidup kita yang tidak seimbang lagi kan, makanya muncullah si sel-sel cancer itu bangkit yang tadinya tidur di dalam tubuh kita. Cuman kan kalau konon katanya dari ilmu kedokteran sendiri kan belum ada yang bisa menyembuhkan. Tapi sebenarnya kan ilmu alam ini sudah banyak cara untuk menyembuhkan si cancer itu. Cuman balik lagi ke kitanya sendiri. Makanya perlu yang namanya pengenalan diri, pengenalan tubuh itu. Jadi kita tahu kapasitas kita, di mana kita perlu ibaratnya adalah obat penahan sakit sementara. Untuk kita baru bisa mencoba dengan keyakinan kita itu ada cara-cara lain dari ilmu holistik itu. Nah itu tetap yakin, balik lagi ketika si pasien itu yakinnya dengan cara pengobatan ya jalanin. Kalau dia yakin dengan cara holistik, jalanin. Semuanya sebenarnya tetap di keyakinan, walaupun sebenarnya kan kalau
umur tetap rahasia Tuhan kan ya. Tapi kan caranya itu dari keyakinan itu mau pilih yang mana. Oke, teman-teman mungkin gini. Kalau memang dari sisi FYI nih teman-teman, dari sisi kedokteran itu, contohnya misalkan ada seorang pasien yang dia dia stroke. Nah, orang yang stroke itu, teman-teman, orang yang stroke itu ternyata itu tuh di dalam tubuhnya tuh berubah, karakternya berubah, sikapnya berubah, dia seolah-olah seperti jadi orang yang lain gitu. Nah, ada satu perbedaan antara yang namanya kedokteran atau sisi medis. Kalau medis itu memang lebih fokus terhadap penyembuhan, ya nggak apa-apa. Misalkan nih, ayah kita stroke, tiba-tiba saya protes nih, dok, kok ayah saya jadi berubah sih, bukan jadi ayah saya yang dulu gitu. Kalau dari sisi medis ya udah nggak apa-apa, yang penting kan ayah kamu hidup gitu loh teman-teman. Nah, kalau kebetulan saya mendalami neuroscience, di neuroscience ini disitulah kita mempelajari kenapa otak seseorang ini bisa berubah sesuai dengan karakter dan lain sebagainya. Dan begitu pula dengan kesadaran diri yang dibahas tadi sama Mbak Wulan, di mana kita sepakat bahwa baik itu neuroscience maupun kesadaran diri, hal ini tuh bukan kayak obat teman-teman, tapi lebih ke gini. Kalau bayi minum susu atau minum ASI nih, bahwa ASI itu sehat betul, tetapi ASI itu bukan obat gitu. Jadi neuroscience, kesadaran diri itu menyehatkan, iya, itu membantu, iya. Tapi kalau itu disebut obat, enggak juga gitu. Karena obat itu adanya di dalam diri kita, obat itu adanya di dalam netralitas diri kita yang tadi Mbak Ulan udah bahas. Dan pembahasan ini seru banget. Kita lanjut ke pembahasan ini. Mbak, saya ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik nih Mbak, tentang yang namanya kita ngebahas yang namanya energi. Pertanyaan yang banyak sekali ditanyain sama teman-teman nih. Lingkungan kita nih Mbak, lingkungan kita itu kan kita tidak tahu, kita tidak bisa memilah, dan kita tidak bisa memilih untuk pertama kali kita masuk ke lingkungan itu kan kita nggak tahu lingkungan ini seperti apa. Di dalam lingkungan ini kita juga seringkali terjebak sama yang namanya doktrin, dogma, norma, etika gitu ya. Sehingga seringkali kita ketemu atau kita harus berhadapan dengan orang yang salah di dalam sebuah lingkungan. Anggaplah lingkungan itu adalah lingkungan yang toksik. Nah, gimana sih Mbak cara kita untuk tetap bisa menjaga energi kita itu tetap bisa menjadi positif, terutama pada saat kita berada di dalam sebuah lingkungan yang toksik yang nggak bisa kita hindari. Contoh, di dalam kantor gitu kan, nggak mungkin kita mau ganti teman-teman kantor kita ganti semua, emang kita owner kan, nggak mungkin gitu. Nah, untuk ngejaga energi positif itu gimana Mbak kalau kita ada di satu lingkungan yang memang toksik gitu? Jadi gini, sebenarnya kan lingkungan itu tuh kalau misalkan kita itu harus jadi kayak pemain surfing. Oke. Jadi kita butuh ombak. Jadi butuh ombak itu tuh mau dia energi di lingkungan kita mau baik positif atau negatif. Tapi kita jangan tergulung oleh ombak itu. Malah kita yang menguasainya. Kita yang ada di atas ombak kan. Oke. Nah, kalau bisa seperti itu, cuman cara untuk seperti itu tuh sebenarnya ada banyak metode. Tapi yang paling sangat mujarab kalau dari pengalaman ya adalah dengan mendukung. Jadi gini, iya. Jadi gini, ketika orang itu sangat toksik, kalau kita menentang atau kita tidak setuju, baik itu mau di dalam hati, di pikiran ataupun kita lontarkan secara langsung, kita capek, energi kita ngedrop dong. Dengan seperti itu kan.
Lebih baik kita dukung. Ketika dia ngomel ini ngomel itu, kita dukung penuh. Iya tuh, dia memang begini. Iya tuh dia. Wah, dia antara dia akan semakin berapi-api, saat itu kan kita malah jadi nge-grab energi dia. Kita lebih untung kalau seperti itu. Atau ketika dia mendapat dukungan yang lebih, dia malah bingung kan. Mungkin dia sebenarnya butuh sanggahan untuk jadi debatan gitu. Ternyata tidak berhasil cara itu. Akhirnya dia diam. Energi kita aman dong. Oke. Tapi bukannya itu malah kita jadi provokatif, Mbak? Enggak sih, kalau misalkan ada cara-cara yang mungkin menurut kita, menurut ya, ada cara-caranya untuk tidak membuat itu menjadi provokatif. Karena gini, misalkan orang mengeluh, aduh ini gini, ini gini, ya misalkan anggap ngeluh tentang rumah lah gitu kan. Wah si Mbak libur, wah si ini gini, wah si ini gini. Ya kita cuman bisa kayak mendukungnya tuh bukan yang kayak, oh iya lu tuh harus gini, enggak, tapi ya udah nikmatin aja dulu. Kita cuman seminggu. Seperti itu. Kali ya. Ada banyak cara-cara untuk mendukung ini tuh seperti apa tuh, bentukannya macam-macam sih. Kita bukan jadi ngomongin orang juga. Iya, paham. Kita mencoba untuk melihat dari POV-nya dia. Betul. Oke. Berarti kalau gitu, tapi ini nggak gampang juga, Mbak, karena di dalam sebuah lingkungan itu kan seringkali kita ini ingin do something juga gitu. Ya. Ingin terlihat lah gitu, ingin diakui lah, gitu ya. Nah, sedangkan di beberapa kejadian nih seringkali di dalam lingkungan yang toksik itu terjadi karena ada kompetisi antara kita dan mereka. Ya. Nah, gimana kita bisa mendukung hal itu kalau diri kita sendiri menganggap bahwa mereka ini adalah ancaman gitu loh, Mbak? Jadi gini, kalau misalkan kondisinya kita harus kompetitif segala macam, itu memang harusnya balik lagi sih, kita harus ngelihat si bos-bosnya ini sebenarnya. Karena kadang si lingkungan toksik ini juga kan diciptakan dari bosnya sendiri. Jadi menyebar kemana-mana dong. Terus tiba-tiba kita masuk ke sana kan udah kayak masuk ke sarang harimau, sedangkan kita kucing sendiri. Ya kan, nah itu memang kalau misalkan suasana toksik ya tercipta dari si bosnya sendiri, ya mau nggak mau ketika kita masuk di sarang harimau, kita benar-benar jadi harimau juga. Nggak bisa kita terus-terusan jadi kucing, tapi dengan cara-cara yang lebih baik, yang lebih elegan, yang lebih pinter lah ibaratnya kayak gitu. Dan itu memang penuh proses untuk bisa sampai di situ. Karena kalau temenku bilang masuk di kantor dan ada di lingkungan seperti itu ibarat lu masuk ke medan perang. Lu harus belajar ilmu laut, sinsu lah, apalah kayak gitu-gitu, kayak benar-benar kayak ini menghadapi orang seperti ini ada skillnya lagi, menghadapi lingkungan seperti ini ada skillnya lagi. Itu kan sebenarnya jadinya kalau buat kita positifnya adalah jadi banyak ilmu. Nah itu kalau teman kita nih yang seperti itu. Nah kalau ternyata bosnya sendiri yang toksik gimana, Mbak? Karena kebanyakan kan kayak begitu. Betul. Nah kalau di sini gue pernah menyimpulkan, melihat dari beberapa kejadian karena bosnya memang toksik ya, bahwa penjilat itu akan selamat. Oh gitu, siap. Itu selalu bertanyain atau enggak? Karena bos yang toksik itu akan senang dielu-elukan, akan senang diagung-agungkan segala macam, dan semakin elu pintar bermain kata-kata untuk si bos itu, kamu akan selamat. Nah, tapi ada satu hal gini, Mbak. Contoh misalkan ada bosnya itu NPD. Bosnya itu narsis banget. Ya. Harus aku gitu, harus selalu aku gitu. Dimana akhirnya semua karyawan yang ada di bawahnya dia itu dia merasa tertekan. Ya. Dia merasa
pekerjaannya tidak diakui, tidak dihargai, tidak diapresiasi, karena semua hasil kerja itu harus mengatasnamakan bosnya lah, gitu. Si NPD ini nih, si narsistik ini gitu, si paling aku lah, gitu ya. Nah, itu adalah titik yang paling tidak mudah untuk kita coba berdamai dengan kondisi seperti itu, Mbak. Karena pilihannya sesimpel mungkin, orang lihatnya gini, pilihannya sesimpel, kalau saya lanjutin kerja saya sakit jiwa, kalau saya nggak lanjut saya butuh gaji, misalkan gitu ya. Nah, ini yang banyak sekali terjadi di kondisi-kondisi saat ini, Mbak, dimana tracing seorang atasan ke bawahan ini udah mulai berkurang, dan semua harus terfokus. Kita sering dengar lah yang namanya seorang owner yang micromanagement gitu ya. Sampai akhirnya dia segala sesuatu kerjaan anak buahnya tuh harus dia pantau sekecil apapun gitu. Begitu kerjaannya baik, ini mah hasil gua gitu, kata si bosnya gitu. Nah itu kan nggak mudah, Mbak, untuk kita mengelola energi pada saat kita berada di lingkungan yang seperti itu gitu, di dalam pekerjaan gitu. Ada nggak sih, Mbak, kiat-kiat khusus atau saran pada saat kita seringkali atau pada saat kita bertemu orang yang membuat kita merasa lelah atau kehilangan semangat day to day gitu, berkali-kali gitu? Dan gimana cara ngelindungin energi kita dari pengaruh negatif yang seperti itu gitu loh, Mbak? Oke. Jadi gini, kalau misalkan kita menghadapi orang yang NPD, sebenarnya secara teori ilmu psikologinya sendiri pun memang caranya memang kita harus meningkatkan level energi kita. Itu pertama. Yang kedua, kita harus punya ilmu pengetahuan yang jauh lagi lebih tinggi daripada si bos itu. Itu kalau misalkan kita menghadapi bos yang NPD. Tapi kalau misalkan kita masuk di satu circle lingkungan yang membuat kita, apalagi pekerjaan yang day to day-nya melelahkan buat kita, bikin kita capek segala macam, mungkin sebenarnya kita tidak harus ada di sana. Karena kalau misalkan sebuah lingkungan itu yang ujung-ujungnya kita harus mencari duit atau menghasilkan duit atau untuk gajian, tapi itu membuat kita lelah setiap harinya, day to day-nya, membuat kita capek atau jadi ibaratnya tuh kayak selalu resah lah setiap hari dan tidak bahagia ketika kita datang ke kantor itu sebenarnya nanti output hasilnya pun yang kita tunggu, entah itu uang, gaji, apapun bentuknya itu pun akan habis percuma, akan lewat karena kita tidak bahagia selama menjalani itu day to day-nya. Dan kalau misalkan bagaimana caranya, sedangkan lingkungan kita sekitarnya aja sangat menggerogoti kita untuk terus-terusan merasa lelah segala macam, itu memang satu-satunya cara memang harus keluar dari situ. Karena kayak ilmu matematika jadinya, kalau misalkan yang negatifnya lebih besar, ada positif satu, yang positifnya jadi ikut ke negatif walaupun negatifnya lebih rendah jadinya. Nah, kecuali ya itu tadi, ketika energi kita levelnya bisa tinggi, maka itu akan jadinya balance sebenarnya di tempat itu. Tapi kan ini pilihan yang susah, Mbak. Seandainya kita punya pilihan untuk kita lay off, seandainya kita punya pilihan untuk kita loncat atau pindah dari kantor tersebut. Kalau kita tidak punya pilihan, sedangkan kita ada sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi, itu juga akan menjadi satu hal yang rasanya sulit gitu. Yang kedua, gimana ceritanya kita bisa naikin level energi sementara yang kita lawan itu adalah owner yang nggak mungkin kita lawan. Si maha benar ini kan dia yang punya, gitu kan? Saya yakin pasti maha benar. Iya dong, si NPD ini kan si paling benar, si paling aku, si paling gua. Gitu. Iya. Kalau dia salah, lihat peraturan nomor 1. Iya dong. Kalau salah ya berarti sistemnya yang salah, bukan dia. Manajemen yang salah, bukan dia, gitu ya. Nah, sedangkan
kita nih seringkali terjebak di dalam sebuah kondisi yang mau pindah nggak bisa, nggak pindah juga depresi. Akhirnya efeknya malah jadi terbawa ke lingkungan di dalam hidup kita yang mau itu di rumah, mau itu di pertemanan. Karena kadang-kadang atau seringkali orang Indonesia tuh gitu, Mbak. Urusan rumah dibawa ke kantor, urusan kantor dibawa ke rumah. Itu yang ini tuh bingung gitu. Sebenarnya yang ngejalanin tuh bingung gitu. Nah, sebagai praktisi nih, Mbak, apa sih, harus gimana sih kita nyingkapin semua kejadian-kejadian itu gitu? Pada saat anggaplah nggak mungkin nih kita pindah, belum ada kesempatan itu untuk kita pindah gitu. Dan kalaupun ada mungkin gajinya lebih kecil, kita juga nggak tahu kondisi di sana lebih baik atau enggak gitu kan. Artinya kan kalau kita bicara dengan kantor, kompensasinya terhadap salary atau hak kita gitu ya. Nah, di sisi lain kalau kita nggak pindah juga, wah saya jadi berantem terus nih di rumah gara-gara kita harus ngebuang sampah gitu. Yang kita tahan selama kita ada di kantor gitu. Nah, itu gimana Mbak dari sisi trilogi kesadaran ini untuk kita bisa mengelola itu sehingga kita ini bisa tetap ada di dalam satu kondisi yang netral gitu. Oke. Kalau dari kesadaran trilogi itu sebenarnya adalah balik lagi ke masalah pola pikir. Karena gini, kadang lingkungan yang kita sebut membuat kita jadi tertekan atau membuat kita jadi kita anggap yang disebut sekarang ini toksik adalah bisa jadi itu juga karena permainan olah pikiran kita. Oke. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu sebenarnya dari lingkungan itu, dari teman sekantor atau dari bos, sebenarnya biasa aja. Walaupun dia NPD mungkin sebenarnya biasa aja. Tapi karena kita tidak siap dan tidak terbiasa berhadapan dengan lingkungan dan orang-orang seperti itu, jadi pola pikir kita itu menyerapnya itu jadi lain. Oke. Jadi misalkan ini adalah contoh, intonasi dia agak tinggi misalkan, lalu kita tersinggung. Padahal sebenarnya daily-nya memang dia cara ngomongnya seperti itu. Nah, ketika kalau misalkan kita mau mencoba untuk menerima kondisi seperti itu, menerimalah ya balik lagi seutuhnya. Jadi sama kayak ke trilogi kesadaran. Jadi pikiran, hati dan jiwa kita juga memang harus menerima itu seutuhnya dan mencoba untuk segala sesuatu yang keluar dari sana untuk tidak berpikiran negatif aja. Oke. Bahwa ketika dia bentak, karena dia kebiasaan membentak, jadi mulai membiasakan untuk menerima bentakan-bentakan itu. Bahkan kalau bisa ketika weekend gak ada bentakan, dia rindu dengan bentakan itu. Karena ngerasa tidak terpacu lagi untuk bekerja. Kalau sudah sampai di kondisi seperti itu kan tandanya dia sudah benar-benar menerima seutuhnya kondisi itu, dan dia pun akan menerima haknya dengan bahagia, dan itu pun tidak akan wasting jadinya. Itu proses itu sangat panjang dan setiap orang pasti akan menemukan caranya masing-masing sebenarnya. Dan untuk bisa menerima apapun bentuk kondisi yang ada di sekitar kita itu kan hal yang paling sulit adalah menerima. Ya. Walaupun ingin hasilnya. Dan seringkali gini Mbak, kenapa saya tanyain ini? Karena seringkali orang yang tidak bisa mengantisipasi ini, hasilnya dia akan justru jadi demotivasi terhadap pekerjaannya gitu. Ya. Dia kehilangan semangat di dalam pekerjaannya. Bahkan dari kehilangan semangat di dalam pekerjaannya, dia akan kehilangan semangat di dalam hidupnya. Dia tidak melihat lagi segala dia tidak melihat lagi segala sesuatu di dalam hidupnya menjadi indah. Dia menilai semua hal yang ada di hidupnya tuh jadi penuh tekanan. Dan karena saya sering ditekan sama lingkungan, akhirnya saya merasa wajar pada saat saya memberikan penekanan yang sama terhadap lingkungan saya. Karena kan efek bias itu menjadi sebuah karakter di dalam diri kita gitu loh Mbak. Nah,
ada nggak sih latihan atau kebiasaan tertentu untuk bisa ngebantu kita meningkatkan kesadaran tadi, kesadaran energi ini di dalam kehidupan sehari-hari, supaya gini Mbak, seorang artis nih, pada saat dia, kalau dia benar-benar sangat menjiwai perannya gitu ya, nggak sedikit juga peran itu terbawa di kehidupan sehari-hari. Peran itu terbawa di kehidupan dia sehari-hari, karena itu menjadi sebuah penilaian sosial terhadap dirinya, yang akhirnya dari penilaian tersebut kan jadi satu bentuk kepantasan atas diri kita. Saya nggak cocok nih untuk jadi orang baik, saya ini cocoknya antagonis misalkan gitu ya. Padahal sebetulnya itu tuh penilaian sosial terhadap diri kita atas peran kita di balik layar lah, atau di kantor lah, atau dan lain sebagainya gitu. Contoh lagi, seorang polisi, jangan seorang polisi atau ya, seorang satpam, dia nggak pakai baju seragam pada saat ada satu kejadian, ada maling, itu jadi karakter Mbak. Secara otomatis dia akan ngejar maling itu walaupun dia lagi nggak kerja gitu. Seorang polisi, seorang ABRI, yang seringkali hal tersebut yang ngebentuk dia selama 8 jam sehari dikali 2 tahun misalkan gitu, akhirnya menjadi sebuah karakter. Nah, ini apa nih Mbak, latihan atau kebiasaan apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa menjadi diri kita gitu, tidak terjebak ke dalam sebuah peran yang tadi Mbak bilang gitu ya. Kita harus berperan di kantor begini, tapi dengan waktu seringkali kita terjebak karena hal itu gitu loh Mbak. Nah, latihan apa nih Mbak yang bisa kita implementasikan supaya kita tidak terjebak di dalam peran kita sendiri di dalam kehidupan? Jadi kalau misalkan latihan, sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing. Karena gini, kita tuh tanpa sadar pasti pernah merasakan, kalaupun misalkan orang itu belum memiliki kesadaran, tapi dia tahu ada spot, ada kegiatan, ada lingkungan yang membuat dia itu merasa, mungkin aku nyebutnya stress release kali ya, yang sebenarnya untuk melepaskan energi-energi yang udah tercampur baur di lingkungan yang tertekan itu. Nah, kalau misalkan dia punya lingkungan seperti itu, sebenarnya nggak perlu ada metode latihan atau apapun itu, asalkan dia bisa masuk ke situ dulu untuk recharge setiap harinya atau setiap minggu sekali segala macam. Jadi ketika dia kembali ke lingkungan toksik itu atau lingkungan yang penuh tekanan itu, dia masih bisa menjaga kewarasannya dia. Oke. Berarti kita perlu yang namanya jeda di dalam hidup. Perlu banget. Seperti salah satunya jeda itu yang bisa dilakukan adalah seperti ibadah. Mungkin kalau di umat muslim kan kayak sehari 5 kali, pada saat dia ambil ibadah minimal dalam waktu sekian menitnya dia kan pada saat ibadah dia lepas dulu tuh dari segala macam tekanan. Masa ya kita lagi ibadah tiba-tiba merasa tertekan, kan enggak dong. Minimal itu aja udah bisa sedikit mengobati. Kalau kita ngomongin masalah menjeda yang seperti apa nih Mbak, yang paling efektif untuk kita lakuin untuk kita bisa paham balik ke dalam kondisi netralitas yang ada di dalam diri kita. Contoh misalkan gini, seringkali orang itu menjeda karena something, karena sesuatu, karena ada masalah, karena dia baru menjeda dirinya, dan pada akhirnya dia terjebak bahwa menjeda itu harus mendapatkan sebuah jawaban atas segala sesuatu yang dia sedang hadapi. Yang kalau dia tidak mendapatkan jawaban itu, karena jawaban yang dia harapkan itu kan adanya di luar diri dia nih, yang kita nggak bisa kontrol. Sepakat ya? Nah, pada saat dia tidak mendapatkan jawaban itu, akhirnya depresi, akhirnya stres gitu, akhirnya nyalahin orang gitu.
aku begini karena dia begitu. Aku jadi seperti ini sekarang karena dia melakukan ini gitu. Sedangkan kan yang kita tahu bahwa menjeda itu tidak seperti itu. Nah, gimana sih Mbak proses menjeda yang menurut Mbak Wulan ini, atau yang kita sering sebut dengan proses meditatif gitu, di dalam hidup kita tuh yang seperti apa gitu? Oke. Jadi sebenarnya ini kalau dari penelitian, aku lupa pastinya namanya siapa, sebenarnya itu kenapa pentingnya kita ini punya hobi. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau proses meditatif itu saat kita bekerja juga meditatif karena kita sudah fokus di satu titik. Belum lagi kalau misalkan kita ngomongin ibadah. Nah, proses jeda ini juga sebenarnya ada yang sifatnya meditatif, ada yang enggak. Tapi ketika kita fokus itu kan sebenarnya sudah meditatif. Nah, kenapa harus punya hobi yang baik ya? Maksudnya di sini tuh entah dari mau kegiatan itu yang dilakukan oleh diri sendiri atau berkelompok, tapi tapi harus yang positif. Nah, bukan jadinya hobinya yang main game terus masukin duit apa namanya? Judul. Nah, bukan hobi seperti itu ya. Nah, jadi apapun bentuk hobinya, itu sebenarnya bisa meriliskan dan mewaraskan kembali pikiran-pikiran aneh kita. Tapi kan tidak semua orang tahu bahwa kita harus punya hobi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah kebentuk puluhan tahun bahwa bila sesuatu yang terjadi di dalam diri kita tidak sesuai dengan harapan kita, yang salah itu adalah luaran kita, bukan diri kita dulu. Maksudnya sebelum kita menganalisa diri sendiri, yang pokoknya di luaran kita itu yang membuat kita menjadi seperti ini, itu salah aja pokoknya, karena tidak sesuai dengan pengharapan kita. Nah, itu untuk mengikis itu aja kan perlu effortnya luar biasa untuk menyebarkan info bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirimu itu bukan melulu salah yang ada di luaran kamu, tapi bukan berarti diri kamu salah juga, cuman coba refleksi diri dulu, ya kayak gitu-gitunya kan. Nah, ini untuk proses ini tuh PR berat banget, PR besar banget, karena sedangkan kondisi seperti ini kan terjadi di masyarakat umum, di kalangan manapun, apalagi mereka yang bekerja. Kondisi tertekan itu, dan mereka mau mencoba lari, mereka mencari hobi, misalkan kalau misalkan mereka tahu perlu adanya hobi, nanti malahan terbentur laginya dengan, wah kalau hobi ini perlu duit, sedangkan gua nggak ada tambahan atau apa segala macam. Pokoknya ini jadi panjang kali lebar deh urusannya untuk masalah ini. Makanya sebenarnya meditasi itu memang cuman salah satu dari sekian banyak yang sangat baik kalau menurut aku ya, karena itu kan bisa dimulai pada saat kapanpun bisa dilakukan, nggak perlu kita menjauh dari satu ruangan, tidak perlu kita masuk ke dalam suatu komunitas tertentu, minimal kita tahu prosesnya seperti apa, meditasi seperti itu sih kalau dari kacamata aku, karena proses jeda ini proses panjang untuk bisa paham si jedanya sendiri juga. Oke. Kalau tadi kan dibahas bahwa jeda itu adalah, atau meditasi itu adalah proses yang sangat panjang. Artinya tidak semua orang juga mungkin terbiasa dengan proses meditasi ini. Walaupun yang tadi juga sempat dibahas bahwa seringkali kita ini beribadah itu bukan menjeda, tapi mengaduk. Iya. Kita mengadukan segala sesuatu yang kita rasakan kepada Tuhan gitu, tanpa kita pahami, tanpa kita jeda dulu, tanpa kita berpikir secara logika permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Karena gini Mbak, kalau bicara peran nih, apa sih sebenarnya peran meditasi atau peran dari yang kita sering sebut dengan mindfulness gitu ya, di dalam menjaga keseimbangan energi kita. So, kita tahu bahwa yang baik itu adalah yang netral. Artinya sebuah netralitas itu adalah sebuah keseimbangan. Energi positif yang terlalu over akan jadi tidak baik. Energi negatif yang terlalu over pun akan jadi tidak baik.
kita perlu dua-duanya dalam porsi yang seimbang gitu. Nah, sampai di tahap mana atau sampai di level apa meditasi dan mindfulness ini membantu di dalam hidup kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, kalau misalkan peran meditasi dan mindfulness dalam penyeimbangan energi kita itu sebenarnya gini. Jadi gini, meditasi itu kan sebenarnya nggak ada ini ya, bentuk bakunya. Kita harus apa, kita harus bagaimana, kita harus menemukan apa pada saat proses itu. Intinya kan kita hanya merenung, menenang, yang tadi itu menjeda. Makanya di situ proses itu tuh kan perlu untuk menetralisir semua kehingar-bingaran energi yang terjadi dari lingkungan yang ada kan. Pada saat proses menjeda dan menenang itu dengan meditasi itu kita hanya diam aja sebenarnya. Kita nggak perlu mengharapkan wah nanti gue kalau meditasi harus menemukan ini, harus ada gambaran ini, harus menemukan cahaya, harus menemukan titik. Malah ketika kita seperti itu kita sudah tidak meditasi lagi. Pengalaman setiap orang pasti akan berbeda-beda. Outputnya yang dirasakan seperti apa. Yang pasti selain energi dia makin terus positif dan membaik, itu udah pasti kalau kita sudah bisa merasakan energi itu ya. Terus sepertinya gini, hidup itu kayak ya udah ngalir sesuai apa adanya. Karena jadi ketika kita sudah melakukan proses meditasi itu, selain energi kita menjadi lebih meningkat, terus akan positif, walaupun sebenarnya positif itu adalah pancaran yang kita keluarkan ya, bukan menjadi positif yang berlebihan. Karena tadi juga Mas Nisa bilang kan, ketika positif yang terlalu berlebihan pun itu hanya jadinya adalah sebuah ketidakseimbangan kan. Nah jadi pancaran yang kita keluarkan itu adalah energi positif, dan mungkin karena pancaran kita positifnya sangat tinggi, jadi kan lingkungan sekitar kita juga bisa membawa itu menjadi lebih positif. Nah, kalau misalkan kita rutin melakukan si proses meditasi itu, sebenarnya yang bisa kita hasilkan adalah kita sudah tidak punya keinginan. Bukannya itu menjadi apatis? Bukan. Oke. Ketika keinginan kamu hilang, maka semua akan datang padamu. Contohnya? Karena agak susah nangkep nih, bahasa kita tidak lagi punya keinginan. Sedangkan hidup kita itu kan sangat dipengaruhi oleh emosional yang ada di dalam diri kita. Iya, betul. Yang mana seringkali itu pula lah yang menjadikan kita merasa punya tujuan di dalam hidup. Ya. Nah, gimana ceritanya kita tidak lagi punya sebuah keinginan, tapi kita tetap punya sebuah semangat untuk do something di dalam hidup kita, gitu Mbak? Karena gini, keinginan dan kebutuhan itu kan dua hal yang berbeda. Ketika kita tahu kita butuhnya A, itu yang kita kejar. Tapi ketika sudah masuknya ke keinginan, itu ego kita yang terus meningkat di dalam diri. Oke. Nah, itu kenapa tadi dibilang bahwa ketika kita meditasi, kita udah nggak mikirin harus ketemu ini saat proses meditasi. Itu kan part of keinginan juga. Oke. Ketika itu sudah luruh perlahan, nah kita hanya menjalankan sesuai dengan kebutuhan, dan kita pasti akan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa-apa yang sebenarnya kita butuhkan nantinya. Kalau dari sisi, kalau kita ngebahas tadi masalah keinginan dan kita tidak lagi punya keinginan, orang yang terlalu positif itu outputnya orang tersebut akan menjadi apatis. Anggaplah di sini kita tidak bicara dulu teologi ya Mbak, kita bahas dulu secara
kehidupan atau logiknya gitu. Kita nggak bicara dulu kesadaran diri, kita bicara logiknya manusia nih. Orang yang hidupnya terlalu positif, orang yang terlalu baik, dia akan menjadi apatis secara teori. Orang yang hidupnya terlalu negatif, dia akan banyak sekali ketakutan, kecemasan, akan banyak sekali disorder di dalam hidupnya. Nah, porsi dari nggak punya keinginan ini adanya di level mana, Mbak? Di tengah-tengah kah? Artinya pada saat kita ketemu sebuah netralitas, di situ kita tidak menemukan lagi, kita tidak menginginkan lagi sesuatu, misalkan gitu, karena hanya berdasarkan sebuah kebutuhan, atau di atasnya terlalu baik. Balik lagi ke yang tadi Mas Nirza bilang, itu adalah sebuah keseimbangan. Okay. Jadi ketika kita sudah tidak memiliki keinginan itu, sebenarnya kita bukan jadi apatis. Karena kalau apatis itu kan memang benar-benar tidak punya hasrat, bahkan dia menarik diri dari keadaan apapun itu gitu kan. Nah, pada saat ini tuh kita sebutnya adalah pasrah, releasing, tapi tetap ada usaha dan upaya, tapi tidak yang terlalu ngotot gitu loh. Oke, realistis lah ya. Realistis. Nah, itu adanya di mana posisinya? Apakah di atas yang paling baik? Ya, balik lagi yang namanya pendulum efek kan. Ketika kamu baik terlalu baik, sebenarnya kamu mungkin akan menyimpan yang buruk yang terlalu buruk gitu. Ketika kamu, nah proses ini ada kalau di pendulum efek dia adanya di tengah-tengah ya, dia akan segitu-segitu aja gitu loh. Oke. Tapi terpenuhi dan dia akan sangat bersyukur karena ya itu balik lagi karena dia sangat releasing dengan apapun itu. Bahkan emosi-emosi, sampah-sampah emosi aja tuh dia sudah bisa rilis perlahan karena prosesnya dari si meditasi itu. Biasanya ketika kita sudah mulai rutin bermeditasi tanpa adanya paksaan di dalam diri untuk menemukan proses meditasi harus A, B, C, itu malah si sampah emosi itu keluar, hadir. Pada saat itu kita bisa menyuruh dia pergi, bukan kita hempaskan ya. Nanti sakit juga itu sampah emosi ya kalau kita hempaskan. Tapi kita minta izin sama si sampah-sampah emosi itu untuk yang ini bukan rumah kamu, ini rumahku bersih tanpa ada sampah. Kamu silakan monggo pergi, kamu silakan pulang. Ada sebuah teori gini, Mbak, bahwa otak kita itu hanya akan berpikir dari sisi menyelamatkan diri kita atau mengamankan diri kita dari segala bentuk resiko yang mungkin akan terjadi di dalam hidup kita. Otak kita tidak didesain untuk berpikir benar dan salah. Iya. Artinya di sini ada sebuah egoistik yang sangat tinggi secara fitrah yang ada di dalam diri kita, karena kita selalu berpikir gimana idealnya kita, gimana propernya kita, gimana nyamannya kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Di luar itu benar dan salah. Benar dan salah itu nanti kaitannya sama memori logik atau memori otak-otak logika kita yang menjadi menjadi sebuah pertimbangan, menjadi sebuah pilihan di dalam hidup yang kita harus men-choice itu dalam sebuah kesadaran. Tapi seringkali kita itu menentukan atau bersikap atau bereaksi itu hanya berdasarkan memori yang ada di dalam diri kita. Contoh, kalau saya adalah orang yang punya masa lalu yang penuh dengan penderitaan, saya akan melihat hidup ini menjadi sebuah kesengsaraan. Saya otomatis hal itu akan membuat diri saya menjadi diri yang pesimis, menjadi trust issue terhadap orang, karena kan diri kita ini selalu mengimpuls waspada yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, ini yang tadi saya mau bahas, gimana ceritanya kita bisa menghilangkan ego kita
kita bisa menghilangkan sisi negatif kita pada saat kita bicara sebuah netralitas yang kita nggak pengen apa-apa lagi gitu. Artinya kalau kita nggak pengen apa-apa lagi, bukannya kita sebenarnya sudah kehilangan makna hidup kita gitu. Karena kan pada saat kita tidak menginginkan segala sesuatu, artinya kita sudah menganggap segala sesuatu itu tidak berarti, Mbak. Beda dong antara tidak berarti. Gini, ketika kita tidak menginginkan sesuatu itu kan biasanya adalah hal-hal yang membuat kita tadi yang seperti disebutkan sama Mas Mirza adalah jadinya mental block kita itu berperang pada saat itu. Jadi antara misalkan gini, gue pengen punya Porsche, tapi di sisi lain dia punya mental block bahwa kan gue begini, kan gue begitu, tapi ini keinginan ini membara. Nah, malah jadinya perang batin di dalam dirinya itu gitu kan. Ya ujung-ujungnya balik lagi ke masalah si kesadaran lagi kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan kita membahas masalah menghilangkan atau releasing itu emang butuh tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi kan. Tapi sebenarnya adalah ketika kita sudah ada di posisi netralitas, kita sudah paham bahwa semesta ini bekerja memang sudah seperti itu adanya dan memang harus disyukuri karena setiap langkah kita, setiap embusan nafas kita itu kan semesta bekerja untuk kita. Jadi bukan berarti ketika kita tidak punya keinginan kita benar-benar menutup diri dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan dan sekitar kita bahwa ini gue nggak perluin lagi, ini bukan yang seperti itu. Karena dia sudah seimbang. Netralitas tadi, ketika kondisinya yang sudah seperti itu kan dia sudah yang tidak punya konflik dalam dirinya lagi, makanya si egonya sudah hilang. Oke.